Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya dari @putrinovita18 ya. Jadi pertanyaannya adalah terkait dana tahap 2 yang sudah masuk tapi masih belum terbaca di aplikasi Arkas. Bagaimana solusinya? Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga masih punya permasalahan yang sama, di mana untuk dana tahap 2 sudah masuk ke rekening, dan bahkan mungkin ada yang sudah ditarik tunai juga dari banknya, namun ketika dicek di aplikasi Arkas masih belum terbaca dana tahap 2 tersebut masuk ya. Nah, bagaimana solusinya? Silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip ya. Dan tentunya seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti ke depannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya ya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini dananya sudah masuk ke rekening, tapi masih belum ada di aplikasi Arkasnya, di mana ketika kita mengecek di bagian, misalkan di bagian penata usahaan, itu masih belum ada penambahan dana untuk tahap 2. Dan di sini untuk mengecek apakah dana tahap 2 tersebut sudah masuk ke aplikasi Arkas atau belum, Bapak Ibu sekalian bisa mengeceknya di bagian tambah penerimaan dana terlebih dahulu. Dan kalau misalkan di sini masih belum ada dana tahap 2-nya masuk ya, di mana kalau kita lihat di sini di tempat kita sudah masuk ya. BOS tahap 2 2025 sudah masuk per tanggal 8 Agustus 2025, dan tanggal di sini adalah tanggal penyaluran dari dinas ke rekening bank lembaga yang kita pimpin, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan masih belum muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu sekalian bisa cek di bagian tambah penerimaan dana tahap berikutnya, dan nanti kalau misalkan di sini sudah terbaca akan muncul notifikasi atau rincian bahwa dana tahap 2 sudah masuk dan sudah bisa kita simpan di aplikasi Arkasnya. Nah, kalau misalkan masih muncul seperti yang tadi kita lihat, di mana masih belum ada penerimaan dana baru, maka Bapak Ibu sekalian ini bisa mengeceknya dulu di bagian halaman BOS Salur ya. Caranya itu silakan masuk ke bagian BOS Salur dulu ya, BOS Salur, ketik saja di Google BOS Salur. Di pencarian Google ketik BOS Salur, kemudian nanti di sini ada yang SSO Dapodik, dan di sini namanya itu adalah BOS Salur ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu sekalian klik di bagian BOS Salur tersebut. Nah, di sini ya terkadang kita harus memasukkan captcha ya. Kita masukkan di sini 1XAFVF ya. Di sini perlu kita masukkan karena mungkin sistem ini ditakutkan yang masuknya itu adalah robot, seperti itu. Oke, kita tunggu ya. Ini kita refresh dulu sebentar. Masih belum. Ntar kita ulang ya. BOS Salur. Kita masuk kembali. Nah, tampilannya seperti ini ya. sso.dapodik.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian silahkan login menggunakan akun email dan password untuk masuk ke halaman aplikasi Dapodik yang lembaga ya, bukan guru. Tapi untuk sekolahnya kita masukkan email sekolah dan passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Dan di sini kita akan diminta kode autentikasi, yang mana kode ini bisa kita ambil di handphone kita yang sudah pernah kita gunakan untuk mengaktifasi kode autentikasinya. Sebentar, kita akan cek dulu kode autentikasinya untuk di tempat kita ya. 77779247. Kode ini tentu tiap menit akan ganti ya. Jadi setiap kita terlambat memasukkan kode, maka nanti kita akan mendapatkan kode baru ya, seperti itu. Nah, di sini setelah masuk ke halaman BOS Salur, maka langkah pertama yang harus Bapak Ibu sekalian cek adalah di bagian pertama, di bagian konfirmasi dana BOS
konfirmasi dana bosnya ya. Kemudian nanti di sini pastikan untuk dana tahap 2-nya sudah Bapak Ibu sekalian konfirmasi. Dan di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya bahwa di tempat kita ini masuknya itu tahap 2 di gelombang 1 dan disalurkan ke rekening bank lembaga kita per tanggal 8 Agustus 2025 dengan nilai salur itu sebesar 4,5 juta. Dan di sini sudah kita konfirmasi, jadi di sini ada keterangan sudah konfirmasi. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu sekalian belum melakukan konfirmasi di bagian halaman bos salur, maka nanti akan muncul tombol seperti ini ya. Di sini adalah tombol konfirmasi, klik di sana. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian harus cek ya. Ini adalah tampilan konfirmasi dana bos salur di tempat kita yang di tahun 2023, di mana waktu itu kita lupa mengkonfirmasi seperti itu ya. Jadi untuk tampilan konfirmasi bos salur di tahun 2025 pun kurang lebih sama seperti ini, di mana ada rincian dana yang masuk ke rekening kita mulai dari tahunnya, kemudian nominalnya berapa, kemudian tanggal penyaluran dari dinas ke rekening lembaga kita itu per tanggal berapa, dan di sini kita bisa cek ya nominalnya 5,4 juta rupiah. Nah, kemudian di sini pun kita bisa cek bahwa dana ini disalurkan ke rekening kita yang menggunakan rekening Bank Jabar. Dan di sini Bapak Ibu sekalian bisa cek juga ya untuk status salurnya itu apakah sudah salur atau mungkin dikurangi atau tidak salur atau retur ya. Dan di sini kita pilih salur seperti itu. Kemudian konfirmasi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah melakukan konfirmasi di halaman bos salurnya, nanti tentu di sini akan muncul tampilan seperti yang terlihat di sini, yaitu ada keterangan sudah konfirmasi, kemudian di bawahnya ada tanggal konfirmasi yang kita lakukan, termasuk jamnya pun di sini ada ya. Dan di tempat kita ini kita konfirmasi per tanggal 29 Agustus sekitar jam setengah 9 pagi ya. Dan di sini bisa kita cek juga apakah memang setelah kita konfirmasi di bos salur ini langsung masuk ke Arkas atau belum. Ini tentu kita baru bisa mengeceknya itu biasanya ya minimal 1 hari setelah konfirmasi ya. Ada bahkan yang lebih lama dibanding itu. Jadi silahkan setelah Bapak Ibu sekalian melakukan konfirmasi di halaman bos salur, itu silahkan Bapak Ibu sekalian cek secara berkala di halaman Arkasnya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, di mana kalau misalkan kita sudah melakukan kalau kita sudah melakukan konfirmasi di halaman bos salur ya, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi Arkasnya. Kemudian di sini pastikan Bapak Ibu sekalian perbarui data BKU-nya, klik di sana ya. Kemudian nanti di sini ada tombol perbarui data, silakan klik juga di sana. Di sini tentu kita perlu koneksi internet, dan di sini kita bisa lihat bahwa di tempat kita terakhir diperbarui itu per tanggal hari ini ya 14 September. Di mana di sini ada keterangan bahwa data dan perhitungan BKU sudah sesuai. Nah, kalau misalkan di saat kita mengklik tombol perbarui data, ternyata di sana dana tahap 2 yang sudah kita konfirmasi di halaman bos salur tersebut sudah masuk misalnya, maka di sini akan ada rincian pemasukan dana barunya seperti itu ya. Jadi akan kita bisa kita lihat apakah dana tersebut sudah berhasil masuk atau tidak. Atau kita juga bisa mengecek kalau misalkan sudah melakukan perbarui data, kita bisa kembali ke halaman penatausahaan, kemudian pilih tambah penerimaan dana, kemudian pilih tambah penerimaan dana berikutnya. Dan nanti kalau misalkan ternyata dana tersebut sudah terbaca oleh Arkas, di sini pun akan muncul rincian dana tahap 2-nya, dan yang harus kita lakukan adalah tinggal mengklik tombol simpan seperti itu, dan nanti dana tersebut akan masuk ke bagian penatausahaan. Contoh misalkan di sini. Nah, di sini pertama kali masuk adalah ke bagian kolom non tunai. Ya, jadi di saat dana tahap 2 terbaca di Arkas atau masuk datanya di Arkas, maka nanti masuknya itu terlebih dahulu akan masuk ke bagian non tunai, dan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan penarikan tunai di Arkasnya. Jadi kalau misalkan ya nanti dana tersebut sudah masuk di bagian non tunai, maka silahkan Bapak Ibu sekalian klik tombol tarik tunai dana ini ya.
Kemudian masukkan tanggal penarikan tunai dari banknya itu tanggal berapa. Jadi sebelum kita bisa melakukan penarikan tunai di halaman penata usahaan di BKU, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan penarikan tunai dari bank. Silakan tarik tunai dengan nominal, apakah mau langsung ditarik semua itu boleh, atau mungkin ingin ditarik sesuai dengan kebutuhan itu juga boleh. Yang pasti di sini adalah silakan jangan lupa untuk memasukkan tanggal penarikan tunai yang realnya itu tanggal berapa. Jadi tarik tunai dari bank tanggal berapa. Contoh misalkan kita melakukan penarikan tunai itu di Agustus tanggal 15. Maka di sini sudah jelas Agustus ya. Kita pilih tanggal 15. Kemudian masukkan nominal yang kita tarik. Kalau misalkan ternyata nominal yang ingin kita tarik itu adalah semuanya, maka silahkan Bapak Ibu sekalian masukkan nominal yang tertera di bagian saldo ini. Dimana untuk saldo yang tertulis di sini adalah saldo non tunai, yang mana ini bisa kita tarik menjadi saldo tunai. Masukkan di sini ya, misalkan di sini 5 juta ya, misalkan 5 juta, kemudian simpan, selesai. Maka nanti dananya itu akan masuk rinciannya di sini seperti yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat bahwa di tempat kita ini sudah ada penarikan dana per tanggal 15 Agustus 2025 dengan nominal 4,5 juta rupiah seperti itu ya. Dan kalau misalkan sudah masuk ke bagian saldo tunai, maka setelah itu kita baru bisa melakukan penginputan pembelanjaan untuk pelaporan di setiap BKU-nya, baik itu Juli, Agustus, September dan seterusnya seperti itu ya. Baik, semoga ini bisa dipahami dan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, khususnya buat Ibu Putri Novita ya. Ini silahkan disimak baik-baik. Kalau misalkan masih juga bingung, silahkan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Terima kasih, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.